Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deden Pramadika Nova, calon guru penggerak Angkatan 5, guru SMP Negeri 18, Kota Dumai. Pada asas pendidikan Ki Hajar Dewantara, Ki Hajar Dewantara membedakan antara pengajaran dan pendidikan, di mana pendidikan merupakan proses pendidikan memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin, atau mentransfer ilmu pengetahuan apa yang dipahami dan dimiliki oleh guru diberikan kepada siswa dalam bentuk ilmu pengetahuan. Kemudian Ki Hajar Dewantara memberikan arti pendidikan adalah memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat, di mana pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan merupakan tempat bersemainya benih kebudayaan. Yang dimaksud di sini adalah segala unsur peradaban dan kebudayaan tumbuh dengan sebaik-baiknya dan dapat diteruskan kepada anak cucu yang akan datang. Berikutnya, pendidikan yang menuntun merupakan tuntunan segala kodrat peserta didik untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kodrat alam dan zaman. Pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya, yaitu kodrat alam dan zaman. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Dalam hal ini, pendidikan yang diberikan oleh seorang guru melibatkan segala aspek yang dimiliki oleh siswa, baik itu kognitif pengetahuannya, afektif sifatnya, sehingga dapat menghasilkan psikomotorik tenaga yang menyebabkan anak berdaya juang bersemangat untuk bergerak. Lalu bagaimana implementasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah dan di kelas? Pendidik saat ini masih menganggap peserta didik adalah sehelai kertas kosong yang kemudian dapat ditulis dan digambar sesuai kehendak seorang pendidik. Hal ini sangatlah tidak relevan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana yang sebenarnya adalah peserta didik dilahirkan dengan kertas yang berisi tetapi masih buram. Tugas seorang pendidik yaitu berusaha dan berkewajiban menebalkan yang buram tadi agar nampak dan menjadi sesuatu yang lebih indah, dengan mengesampingkan gambar-gambar yang negatif yang ada di dalam diri peserta didik. Setelah memahami pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, sebagai pendidik sudah seharusnya untuk ke depan saya akan merubah pola pikir yang saya miliki. Salah satunya adalah dengan menerapkan student center learning, di mana pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan dapat mengakomodir segala kebutuhan belajar peserta didik yang sesuai dengan lingkungan yang ada di sekolah saya. Sesuai dengan kodrat zaman, peserta didik yang lahir di masa era modern seperti ini maka tidak lepas dari gadget dan internet, di mana gadget dan internet dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar yang tidak terbatas, memberikan tugas rumah dalam bentuk pencarian materi dan informasi secara online, serta mengerjakan soal melalui LMS sebagai bentuk pembelajaran abad 21.
di dalam pembelajaran di kelas dapat menerapkan beberapa permainan yang memadukan permainan dengan materi pembelajaran di kelas yang dapat menunjang kemampuan psikomotor dan kerjasama peserta didik di kelas. Pendidikan budi pekerti. Membiasakan 4 kata ajaib di lingkungan sekolah dan di kelas. Salah satunya adalah mengucapkan terima kasih bila diberi pertolongan. Kemudian mengucapkan permisi jika lewat di depan orang lain atau ke ruang kelas lain. Yang ketiga, mengatakan maaf apabila bersalah kepada orang lain, baik hal kecil maupun hal besar. Yang keempat, mengucapkan kata tolong jika membutuhkan pertolongan orang lain. Beberapa tantangan yang akan dihadapi adalah pola belajar lama, di mana peserta didik masih terbiasa dengan pola belajar klasik, di mana mereka hanya mendengar dan menunggu apa yang diarahkan oleh guru pada saat belajar di kelas. Solusi yang bisa diberikan adalah memberikan pengarahan, mengingatkan mereka selalu untuk dapat berani bertanya dan menjawab, serta mencoba sesuatu yang baru. Yang berikutnya, pembelajaran abad 21, penggunaan smartphone dan gadget. Peserta didik dihadapkan dengan penggunaan smartphone yang kurang sehat. Solusi yang bisa diberikan saat ini adalah koordinasi dan kerjasama dengan orang tua peserta didik di dalam memberikan pengawasan terhadap anak dalam menggunakan smartphone pada jam belajar di rumah.